Islam datang mereka mengatakan wa idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin ra'aynaha wa in kanu ghidaba. Kalau hujan turun di satu kampung, kami akan bawa ternak kami untuk mengambil air tersebut, memakan rumput-rumput mereka walaupun penduduk kampung tersebut tidak suka, kami tidak peduli. Ini menggambarkan kekuatan kami. Pepatah mereka ukfur wala tartalib, mendingan kamu kafir daripada kamu kalah. An-nar wal ar, mendingan kamu menanggung malu, tapi mendingan kamu mati masuk neraka daripada harus menanggung malu. Itu prinsip-prinsip jahiliyah. Datang Islam, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan saudara mereka dari diri mereka sendiri walaupun mereka menanggung lapar. Terjadi perubahan yang luar biasa drastis. Wa yuzakkihim, mensucikan kehidupan mereka dari keberhalaan, dari budaya nilai hidup yang dibangun di atas kesyirikan keberhalaan diganti dengan iman kepada Allah, dan kehidupan yang dibangun di atas nilai-nilai keimanan kepada Allah, pengawasan Allah dan pengawasan hati terhadap kehadiran Allah di hadapan dirinya. Anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Membangun hari sekalian kehidupan yang penuh dengan ihsan, dengan selalu hati mengawasi Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan mereka Alkitab, kitab yang hingga saat ini terjaga, terpelihara kesuciannya, wal hikmah, kearifan, kebijaksanaan, menjadi umat yang disiapkan untuk menjadi sebaik-baiknya umat yang dilahirkan di atas muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun pada masa sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata. Bagaimana Rasulullah mengeluarkan mereka? Dengan hadirin sekalian risalah yang amat indah, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan mereka Alkitab dan kearifan melalui ketauladanan hidup Nabi kita yang perlu kita resapi dan kita hayati. Oleh karena itu, menjaga kehormatan, menjunjung tinggi baik kehormatan kita, kehormatan sesama saudara kita, kita jaga, kita lindungi, akan menumbuhkan kecintaan. Saya berikan contoh buat hadirin sekalian. Kalau kita bertetangga, di sebelah kita orang Muslim yang tidak menghargai kehormatan kita, di sebelah ada orang Buddha yang menjaga kehormatan kita. Saya ingin tanya, siapa yang lebih kita cintai? Yang Buddha apa yang Muslim? Yang Buddha, karena dia menjaga kehormatan kita. Oleh karena itu, walaupun kita mayoritas di negeri kita ini, kalau kita tidak saling menjunjung kehormatan saudara kita, sebagaimana Rasulullah katakan, kehormatan sesama kalian, darah, harta maupun kehormatan, Allah haramkan seperti Allah mengharamkan hari ini di tanggal 10 di bulan yang haram dan di negeri yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berharap di samping wawasan keilmuan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman, bagaimana hadirin sekalian Qatrun Nada dan pesantren-pesantren Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa betul-betul melakukan tazkiyah terhadap para guru, terhadap para murid, berjalan di tengah-tengah umat dengan betul-betul memelihara kehormatan-kehormatan yang Allah perintahkan untuk kita pelihara. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih." Siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, itu akan lebih baik baginya di sisi Tuhan. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan rambu-rambu agama Allah, itu merupakan pertanda akan ketakwaan hati seseorang. Kalau di bulan yang haram orang berbuat dosa, dosanya berlipat kali ganda. Berbuat kebaikan merupakan amal yang paling dicintai Allah. Di negeri yang diharamkan Allah, kalau orang berbuat dosa berlipat kali ganda. Kalau dia mengerjakan sholat di Masjid Al-Haram, dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Silaturahimnya, sedekahnya, maka datangnya bulan-bulan haram ini bertujuan untuk membuat kita meresapi agama kita, meluruskan hidup kita, hingga apa yang Allah janjikan terkabul atas kita semua. Qad ja'akum minallahi nurun
wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Telah datang pada kalian dari sisi Allah kitab, sebuah nur, cahaya yang terang, yang mewakili Nabi kita Muhammad SAW. Wa kitabun mubin, kitab yang memberikan penerangan, Al-Quran yang bersama kita. Allah berjanji untuk memberikan petunjuk siapa saja yang mau menyesuaikan hawa nafsunya dengan keridhaan Allah menuju jalan-jalan keselamatan, mengeluarkan mereka dari kegelapan hidup menuju kehidupan yang terang benderang, dan menunjukkan mereka ke jalan yang baik. Ini janji dari Allah. Kalau bangsa Indonesia ingin berjaya, ingin maju, ingin menjadi bangsa yang kompak dan kuat, alangkah indahnya hadirin sekalian kehidupan yang digambarkan sebagai suasana menjalankan sunnah, berjamaah dalam sunnah Rasul dikembangkan, disosialisasikan dalam kehidupan kita. Kita mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita, menghargai pasangan hidup kita, menghargai anak kita dengan mendidik mereka, memuliakan mereka. Sebaliknya anak menjunjung tinggi orang tua mereka, guru-guru yang mengajarkan mereka. Sesama kita saling menghargai hingga membuat orang jauh dari gangguan mulut kita, tangan kita, dan perbuatan aniaya dari kita. Lihat bagaimana pendidikan Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang pemuda Ansor, masuk ke dalam Islam. Ketika berjalan bersama Nabi, di belakangnya terdapat budaknya. Abu Dzar dalam keadaan marah mengatakan, "Ya ibnas sauda, wahai anak wanita berkulit hitam." Rasulullah langsung berpaling. Dia mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah." Kamu seorang laki-laki, padahal sudah Islam, dalam diri kamu terdapat kejahilian. Abu Dzar menyesal, langsung diletakkan kepalanya di pasir. Dia berkata pada budaknya, "Dus ala ra'si hatta tarda," injak kepalaku sampai kau puas. Bayangkan pada masa jahiliyah dulu mana ada seorang tuan berbuat seperti ini. Tapi Nabi mendidik sahabat-sahabatnya untuk saling menghargai walaupun terhadap hamba saja. Sampai hadirin sekalian, Nabi mengumumkan an-nasu sawasiyatun indallah. An-nasu sawasiyatun indallahi ka'asnanil musht. La fadla li arabi ala ajami, wala li ajami ala arabi, wala li abyad ala aswad illa bittaqwa. Manusia semua sama di sisi Allah, bagikan gigi-gigi sisir. Masing-masing berbeda dengan peran dan potensi yang Allah berikan. Ayah ibu kita sama, darah yang mengalir di tubuh kita sama, jiwa yang ada dalam diri kita pun bersumber dari jiwa yang sama. Allah muliakan kita semua dengan potensi yang Allah berikan, berbeda-beda agar kita menciptakan kebersamaan, bukan bertepuk dada membanggakan diri. Lihat bagaimana masyarakat Islam pertama terdiri dari siapa? Dari pemuka Quraisy seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'd bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam. Di sisi mereka terdapat siapa? Bilal bin Rabah Al-Habashi, Suhaib Rumi, Khabbab ibn Al-Arab. Orang-orang dari kalangan jelata berada di tempat-tempat yang mulia. Sampai ketika beberapa orang, Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan bersama Bilal di hadapan pintu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin bertemu. Umar bin Khattab katakan, biarkan Bilal masuk, sedangkan yang dua orang biarkan menanti. Abu Sufyan berkata, kenapa nih gagak hitam diberikan kesempatan lebih dulu dari kita kaum pemuka Quraisy? Akhirnya si anak mengatakan, tidak perlu kau salahkan dia. Waktu Rasulullah berperang menghadapi kaum musyrikin, kita dulu menjadi pemimpin kaum musyrikin, sedangkan Bilal orang yang berjuang di sisi Rasulullah SAW. Allah tidak muliakan orang karena nasabnya, tapi Allah katakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu.
para pendahulu dari kaum muhajirin maupun ansor dan yang ikut bersama mereka, termasuk hadirin kalau mau ikut dalam kafilah mereka, mengerjakan kebaikan, mengikuti dan mencontoh mereka, Allah akan kumpulkan kita semua bersama mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada kita semua. Nah, para jamaah sekalian, bagaimana kita akan menjadi bangsa yang kuat kalau kita tidak jujur, berkhianat terhadap amanat yang Allah amanatkan pada kita, tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, seperti yang kita saksikan para pemimpin pada saat ini. Di atas waktu berkampanye memberikan janji yang indah dan muluk, begitu hidup mereka lupa kepada amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula para alim ulama yang tidak mengajak umat kembali kepada Allah, bersatu dalam agamanya, mengajak mereka bercerai-berai, bermusuh-musuhan, dengan gampang menyesatkan, mengkafirkan, hanya disebabkan persoalan sepele. Maka kita curiga di belakang mereka terdapat dalang-dalang intelektual, ada grind, merupakan untuk sebuah hari sekali rencana besar yang direncanakan untuk memecah belah umat Islam, menyibukkan mereka dengan sebuah hari sekalian hal-hal yang sepele yang tidak berarti. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia dari kalangan Ahlus Sunnahnya harus berhati-hati terhadap orang-orang yang menggunakan nama Ahlus Sunnah secara dusta. Mereka membajak, melakukan sabotase terhadap nama Ahlus Sunnah, padahal dulu mereka hari sekalian tidak termasuk dari Ahlus Sunnah. Gemarnya mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan, menaburkan kebencian, sampai anak disuruh membenci orang tuanya karena tidak mengikuti gerakan mereka. Ini ancaman yang amat besar terhadap Ahlus Sunnah. Kalau dulu ulama-ulama kita tegas dalam masalah ini, mereka bersatu, sekarang kita mengalami kemerosotan yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, sinfani minan nas idza salahat salahatul ummah. Dua golongan dari manusia kalau benar baik, umat akan baik. Wa idza fasadat fasadatil ummah. Kalau rusak maka umat semuanya akan rusak. Al ulama wal umara, para alim ulama dan para umara. Bahkan peran ulama lebih besar karena para umara mencontoh ulama mereka. Kalau ulama yang memberikan contoh yang baik, insya Allah para pemimpin tidak akan berani berbuat macam-macam. Satu kali saya berceramah dalam satu pertemuan para jenderal, lalu seorang jenderal dari kalangan Polkam berbisik pada saya, Ustaz, saya di akhir umur ini ingin tobat.